Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Nasdem dan PKB tidak hancur, tidak lebur, tetapi kami tetap berada konsisten, timbul tenggelam bersama rakyat, menjalankan idealisme kami. Ya elah, 9 tahun oposisi, cuma dikasih 6 bulan menteri. Udah bisa nyinyir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, video ini sudah lumayan lama ya, sudah beberapa hari yang lalu, di mana AHY mengatakan bahwasanya untung saja beliau berkoalisi dengan Pak Prabowo, di mana ketika beliau masih berada di koalisi perubahan pasti akan hancur lebur. Itu statement dari beliau ya, karena beliau mengetahui bahwasanya proses belum selesai pun 01, koalisi 01 sudah mulai saling kesana kesini nggak jelas katanya. Dan ketika beliau masih di sana pasti akan ditinggalkan. Hehehe. Padahal nyatanya teman-teman semua ya, koalisi perubahan ini membuat banyak partai justru banyak mendapatkan kursi. Persenannya pun malah justru naik. Gue juga jadi heran nih dengan Partai Demokrat ya, yang dimana kemarin sebelum ada pilihan presiden ini beliau menjadi oposisi. 10 tahun menjadi oposisi. Dalah sekarang malah jadi seperti itu. Padahal Pak SBY sendiri sudah menulis buku Cawe-Cawe Jokowi. Sekarang merapat dia ke sana, kan lucu gitu loh. Ya teman-teman semua, ini kita akan bahas dan kita lihat dulu videonya. Ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo, dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati, tidak mendapatkan segala-galanya. Masa sih? Gitu tah. Ya, ini gue kasih tahu aja ya, kan pemilihan presiden belum selesai sepenuhnya, masih ada gugatan di MK, masih ada prosesnya gitu loh. Dan nanti kita tinggal lihat nih keputusan MK sendiri apakah akan diulang lagi pemilihan atau bagaimana. Tentu ini suatu problematika yang lumayan berat, yang berat lah, cukup berat gitu ya. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan dari para politisi yang lain? Begitupun nanti ada tanggapan dari netizen. Ini dia videonya. Buktinya bahwa koalisi yang ada, PKB, PKS, dan Nasdem, itu kursinya naik semua. Jadi menunjukkan bahwa PKS, Nasdem, dan PKB tidak hancur, tidak lebur, tetapi kami tetap berada konsisten, timbul tenggelam bersama rakyat, menjalankan idealisme kami. Karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik bukan hanya soal kursi, bukan hanya soal jabatan, tapi apakah kita bisa dan mampu untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita, idealisme kita dalam pemerintahan. Terlalu jauh karena begini, ada fakta di mana yang disebut hancur lebur itu sebenarnya tidak terjadi. Perolehan kursi PKB naik 10 kursi, Nasdem 10 kursi, PKS nambah 3 kursi. Saya membayangkan kalau Partai Demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi bisa nambah juga.
secara mengejutkan. Seorang ketua umum partai mengatakan akan hancur lebur. Kurang daripada hancur lebur, partai politik adalah kursinya berkurang. Gitu. Nah, kalau kursinya bertambah dikatakan hancur lebur kan gimana gitu. Nah, kemudian yang ternyata yang terlihat adalah justru Partai Demokrat kehilangan 10 kursi kalau nggak salah saya. Ya, itu bukan satu tanda hukuman daripada masyarakat secara langsung sehingga mengakibatkan tergerusnya 10 kursi. Ya ini apalagi namanya gitu. Ya ada satu keanehan gitu. Ingin menghibur diri, ingin menghibur mungkin anggota, tetapi menyampaikannya dengan cara yang anomali gitu. Ya benar, gue setuju sih ya. Ini mungkin sebagai bentuk AHY untuk menghibur dirinya sendiri, begitupun untuk menghibur anggotanya gitu ya. Padahal beliau sendiri kursinya turun malah justru sampai 10 ya katanya tadi ya. Nah, walaupun dia sekarang berada di pemerintahan menjadi seorang menteri. Tapi teman-teman semua, kalau kata Bung Iqbal tadi ya, gue setuju sih ya, bahwasanya bukan melulu tentang kursi, berapa banyaknya kursi, tapi tentang ideologi dan juga idealis, di mana partai itu harus punya idealisme, yang mana saat ini kita tidak melihat di Partai Demokrat ya, yang dulu beliau adalah oposisi, di detik-detik akhir malah justru merapat. Yo, it's okay lah, itu pilihan masing-masing ya. Oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan daripada netizen? Ini dia videonya. Ada yang udah dikasih jabatan langsung menghina perubahan. Katanya kalau kemarin masih di perubahan dia hancur. Wih, yang di Partai Perubahan semua kursinya naik wih. Nasdem naik, PKS naik, PKB naik. Sama, lu juga naik jadi menteri. Ya enggak? Pakai dia bilang yang kalau di perubahan dia bilang hancur. Gak elah 9 tahun oposisi cuma dikasih 6 bulan menteri. Udah bisa nyinyir nih. Kemarin sih gue masih demen resep sama dia. Semenjak dia buka statement begitu, aduh, ternyata benar juga kata Ahok ya. Kalau mau tahu karakter pemimpin seseorang, ya enggak, kasih dia jabatan. Wah benar juga dong. Ini hari gue setuju sama lo, Hok. Halo guys, sudah baca ya pernyataan AHY di hadapan kadernya yang mengatakan katanya ya beruntung Demokrat keluar dari koalisi perubahan gitu ya, mendukung 02, kalau enggak udah hancur partainya. Tapi kalau kita lihat hasilnya sekarang ini kan sebenarnya justru malah Demokrat yang perolehan suaranya menurun drastis, sementara PKB, Nasdem bahkan PKS melonjak. Jadi bingung juga nih pernyataan hancurnya di mana. Apakah segitu happy-nya AHY dikasih jabatan menteri itu beberapa bulan ini? Tapi kalau melihat apa yang terjadi belakang ini ya, dengan kelihatan begitu euforianya gitu ya AHY begitu menjabat sejak hari pertama, kelihatan begitu ceria, senang dan happy gitu, seperti seperti anak kecil yang baru mendapatkan dunia baru gitu ya, yang begitu happy dan seperti punya mainan baru gitu, kemana-mana dipamerin mainannya. Nah, ini semakin mengkonfirmasi sih kalau menurut saya ya, kalau dulu PSI ini mengklaim dirinya sebagai partai anak muda, maka ya Demokrat ini sekarang kita pahami bahwa ya Demokrat adalah partai yang sama sekali belum dewasa. Salam. Ya gue juga setuju bang, bener juga sih. Nah bahkan ada tuh ya daripada kader Demokrat sendiri yang justru membelot dan mendukung perubahan, dan beliau sangat kecewa sekali dengan pimpinannya, dengan ketua umumnya yaitu AHY, di mana 9 tahun beroposisi justru merapat gara-gara dikasih jabatan menteri 6 bulan. Aduh. Dan
Dan menurut gue pribadi ya, ini nanti bakal lucu nih jika memang dan pemilu akan diulang gitu ya kan. Terus misalnya gitu 02 KO gitu kalah gitu, gimana coba? Nggak habis pikir lah pokoknya ya. Ya teman-teman semua, akhir-akhir ini para elit sudah sibuk untuk rebutan kursi teman-teman semua. Pembagian kursi ya tentunya ya, karena koalisi dari Indonesia Maju Pak Prabowo ini banyak juga yang akhirnya meminta kursi. Bahkan dari Pak Jokowi juga meminta sendiri, dari Gibran juga nanti minta sendiri. Dan ini ada pernyataan dari Bung Rocky Gerung ya, nanti dijelaskan juga. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Tahukah kalian, bukan hanya partai yang mengajukan jumlah dan posisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo pun mengajukan sejumlah loyalisnya untuk mengisi Kabinet Prabowo. Presiden Joko Widodo, yang diakui Prabowo berjasa meroketkan perolehan suaranya, menitipkan 5 nama calon menteri. Partai Golkar, peraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat paling banyak nomor 2, meminta 5 kursi. Partai Demokrat, yang bergabung belakangan dan kehilangan 10 kursi, malah menambah permintaan kursi menteri karena merasa paling berjasa memenangkan Prabowo. Opsi merombak nomenklatur kementerian dan memecahnya menjadi beberapa bagian masih terbuka. Prabowo tengah menimbang opsi menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Apa tujuannya? Simak laporan utama Tempo pekan ini tentang pelbagai manuver elit partai berebut kursi kabinet di pemerintahan mendatang, selengkapnya di majalah.tempo.co. Ya, di menteri itu dibagi di kalangan pendukung ada habis tuh. Apalagi kalau Jokowi minta jatah dia tuh. Betul. Dan jangan lupa Gibran juga akan minta jatah dia. Kan jatah Gibran sama Jokowi berbeda kan. Orang-orang Gibran juga menuntut tuh. Karena nggak mungkin menuntutlah Jokowi, menuntut Gibran. Jadi Gibran dan bapaknya juga akan memperebutkan kursi yang makin sedikit kan. Ya. Maka akan terjadi persaingan antara Gibran dan bapaknya kan. Sebetulnya begitu kan. Selain Jokowi dengan Gibran, Jokowi dengan Jokowi. Jadi sebetulnya kursi yang 34 itu sangat sedikit tuh. Demokrat sudah wanti-wanti. Golkar bahkan menjelaskan dengan sangat sistematis bahwa dialah yang memenangkan calon pasangan ini. Ya, ya. Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa nggak ada Gibran juga kita udah menang kok. Kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya jadi penanda bahwa Jokowi kalah, artinya Gibran juga kalah tuh. Jadi Gerindra juga berhak untuk menyusun lebih dahulu menteri-menteri dia tuh. Dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang beredar hari ini bagian Gerindra justru lebih sedikit, tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerindra tuh. Nah ini yang potensial untuk jadi bancakan di dalam percakapan hari-hari ini. Dan pasti Pak Prabowo udah mulai kehilangan keseimbangan ya. Dia mulai kesel, kurang ajar semua nih, menuntut minta belum apa-apa juga. Dan itu juga masuk akal tuh. Jadi kelihatannya Prabowo mulai dikepung oleh kubunya Jokowi terutama. Kalau kubu koalisi kan dari awal udah mengatakan jangan terlalu banyak dikasih pada Jokowi kan itu message-nya begitu yang kita paham kalau kita nguping pembicaraan di kalangan Golkar misalnya atau partai pendukung 02. Berikan kesempatan Gerindra itu menentukan dulu porsi dia, baru yang sisanya dibagi, itu malah lebih masuk akal. Jadi sebetulnya Gibran dan Jokowi itu tunggu aja. Nanti setelah diambil Gerindra, baru sisanya itu dibagi antara pendukung dan Jokowi dan Gibran. Dan itu pasti tinggal sedikit. Dan mesti diterima walaupun sedikit. Apalagi kalau memang Prabowo menganggap kan Gibran udah wakil presiden. Ngapain minta jatah menteri lagi itu? Kan lebih masuk akal tuh. Ya teman-teman semua, pada akhirnya mereka malah justru berebut kursi ya. Dan tentunya akan ada remah-remah politik kalau kata Bang Rocky itu ya, yang akan diperebutkan juga. Ya oke teman-teman semua, tapi kita di posisi yang mendukung koalisi perubahan, kita harus menunggu ya, tetap menunggu dan bersabar bagaimana nanti ini adalah putusan dari MK. Dan juga bagaimana nanti akankah pemilu ini diulang atau tidak gitu kan, kita tunggu saja. Oke teman-teman semua, di video yang terakhir ini ya ada netizen yang mencoba mengomentari Gus Miftah terkait videonya. Beliau mengatakan bahwasanya Pak Prabowo pintu surga. Ini dia videonya. Yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Apa ini bukan dikategorikan penistaan agama? Ya masa sih pengen ya menuju jalan surganya ya harus mengikuti jejak ya orang-orang yang bersalah lah, yang berdusta, yang berbohong. Apa nantinya Allah nggak murka tuh kalau mengikuti orang-orang yang seperti itu? Ya kecuali kalau mengikuti orang-orang
ya dengan jalan kebenaran lah, kejujuran, ya pastinya ya insya Allah pintu surganya ya akan terbuka lebar-lebar, tapi ya dengan syarat ya banyak amal ibadah dan ya menjauhi larangan dan menjalankan perintah lah intinya tuh. Ya kalau cuma mengikuti jejak orang-orang yang bersalah, yang berbohong, berdusta ya bukannya surga yang diharapkan, neraka. Dengar tuh, neraka. Biar kelihatan ngeri tuh. Aduh, gimana ya? Mau menerangkan lebih jelas, ya takut ada kesalahan. Jadi ya udahlah, cukup segini aja lah. Yang penting kalau pengen mengikutin ya pengen ya menuju itu surga, jangan mengikuti orang yang berbohong, berdusta, mengalahkan berbagai cara, tapi mengikuti orang-orang yang menuju kebenaran lah, keadilan. Ya, jadi begitu Gus. Ini dikasih ilmu nih sedikit nih, 2 menit sama si netizen ya. Ya teman-teman semua, intinya kita itu berbuat baiklah selama masih berada di dunia. Sampaikanlah yang baik sehingga orang lain bisa menirunya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.